pada kuliah ini kita akan lanjutkan terkait dengan momentum impuls dan tumbukan ya. Jadi di sini kalau seandainya kita lihat bagaimana momentum, itu adalah sesuatu yang menarik untuk dibicarakan ya. Pertama, kalau seandainya kita lihat bahwa ini di sini ada contoh, misalnya adalah space shuttle yang mau berangkat ya. Ini akan punya massa yang sangat besar sekali ya. Tapi seiring dengan berjalannya terbangnya si space shuttle ini, dia akan membakar bahan bakarnya sehingga massanya akan berkurang, kecepatannya akan bertambah gitu ya. Jadi daya dorongnya dari pembakaran itu akan semakin besar. Contoh lain misalnya dari pemanfaatan momentum itu adalah misalnya bumper car. Jadi kalau seandainya Anda lihat di sini, ini adalah massa yang dengan kecepatan tertentu ditumbuhkan ya, kemudian kita akan merasakan dampaknya, tapi diredam dengan karet ya. Jadi tumbukan yang diredam dengan karet. Kalau seandainya karet ini dibuka, tentunya Anda nggak merasa fun lagi ya. Tentunya tumbukannya akan kencang sekali dan ini akan berbahaya ya, sehingga tidak fun. Nah, apa itu momentum kalau begitu? Kita lihat momentum itu prinsipnya adalah massa dikalikan kecepatan. Momentum dilambangkan dengan P ya. Nah, hukum Newton kedua menyatakan bahwa F sama dengan M kali A, di mana A itu adalah turunan V terhadap T, sehingga kita bisa melihat bahwa F itu sama dengan perubahan momentum terhadap waktu ya, gitu. Nah, momentum itu kalau seandainya berubah, dia akan membentur sesuatu, katakanlah seperti itu, dia akan menimbulkan impuls pada tempat yang dibenturkannya. Nah, impuls itu sendiri itu ada dua konsepnya ya. Pertama, karena dia berdasarkan hukum Newton ketiga ya, dia akan memberikan aksi, terus tempat yang dibenturkan akan memberikan reaksi. Nah, aksi reaksi ini diantaranya itu terjadi impuls tadi. Nah, impuls itu bisa dihitung dengan gaya dikalikan waktu, atau ya, impuls itu gaya rata-rata dikalikan selang waktu tumbukan, atau juga dia merupakan momentum akhir kurang momentum awal ya. Nah, ini adalah definisi impuls. Nah, sekarang coba kita lihat ini misalnya ya. Kalau di sini kita lihat misalnya sebuah tongkat dalam permainan baseball ya. Tongkat ini akan mengenai bola yang dilemparkan oleh pitchers. Jadi pemain ini akan mukul dengan waktu, let's say di sini dikatakan waktunya adalah 1, sekian detik dengan kecepatan awal sekian ya. Nah, massanya sekian. Jadi berapa besarnya ya, kalau seandainya kita hitung berapa besarnya impulsnya dan berapa kecepatan akhirnya. Silakan jawab di sini. Nah, kalau kita lihat ya di sini berarti delta V-nya itu sama dengan impuls sama dengan gaya rata-rata dikalikan delta T ya, sehingga kita dapatkan tadi momentum awalnya adalah sekian ya, 6,19, terus kemudian impulsnya dari data yang diberikan kita dapat sekian, maka kita dapatkan P finalnya adalah 2,2 ya. Dari 2,2 ini ya kita bisa dapatkan kecepatan akhirnya adalah momentum akhir dibagi dengan massa, sehingga kita dapatkan 15,7 meter per sekon. Ini adalah kecepatan akhir. Nah, ini kita lihat di konseptual checkpoint. Jadi kalau seandainya di hujan hari Anda pasang payung ya, Anda akan merasakan sedikit ya. Tapi selama dia butirannya masih dalam bentuk air gitu ya, Anda nggak begitu merasakan. Tapi kalau tiba-tiba ada hujan es terus payungnya dibentur oleh es-es yang berjatuhan ya, Anda akan merasakan impuls yang besar ya. Karena massa-massa yang jatuhnya tadi nggak seperti air ya, karena udah massanya udah jadi lebih besar ya dalam bentuk bongkahan es gitu ya. Nah, begitu juga kalau seandainya hujannya deras sekali ya, massa yang akan ini Anda akan merasakan impulsnya di payungnya juga tentunya akan besar sekali ya. Nah, terus kemudian kita lihat katanya kalau seandainya tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada momentum sehingga perubahan momentumnya jadi 0 ya. Nah, ini tentunya kita akan mendapatkan hukum kekekalan momentum, di mana Anda lihat bahwa P1 dengan ditambahkan dengan P2 itu akan konstan. Jadi P awal sama dengan P akhir gitu. Jadi kalau seandainya kita punya dua benda ya, yang pada saat inisial kita jumlahkan momentumnya, ini juga kalau tidak ada gaya eksternal yang bekerja, maka Anda akan mendapatkan momentum akhirnya juga ketika dijumlahkan sama. Ini adalah hukum kekekalan momentumnya. Nah, baik, Anda lihat di sini contohnya, ini konseptual checkpoint ya. Kalau seandainya ada dua kano yang ketemu di tengah danau seperti ini, setelah mereka bercakap-cakap, mereka dorong. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut Anda kira-kira apakah energi akhirnya lebih besar, lebih kecil, ataupun sama? Jangan jawab sini. Baik, nah Anda lihat bahwa
ketika didorong maka yang kiri akan mendapatkan gaya 46 Newton, yang kanan juga akan mendapatkan gaya 46 Newton. Nah, tentunya akan muncul di situ kecepatan karena tadinya diam terus muncul kecepatan. Tapi Anda lihat bahwa kecepatan keduanya ini berlawanan ya. Jadi kalau seandainya rasio massa ini menyebabkan dapat kecepatan, tentunya nanti juga momentum akhir ke kanan dan momentum akhir ke kirinya juga akan dijumlahkan, tentunya akan sama dengan 0 ya. Sama dengan momentum awal ketika kondisinya dia dalam kondisi diam ya. Momentum awalnya juga 0. Momentum akhirnya juga ketika dijumlahkan nanti akan sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan hukum konservasi momentum. Tapi energinya, ya, energi akhirnya tentunya akan ada energi antara kanu 1 dan kanu 2 di akhir ya, awalnya dari 0. Jadi Anda lihat bahwa seolah-olah energi kinetiknya nanti tidak 0 ya, gitu. Ya, tidak terkonservasi maksud saya, karena energi kinetik akhirnya ada, energi kinetik awalnya tidak ada. Nah, ini nanti menarik untuk dijelaskan. Datangnya dari mana? Tentunya adalah dari energi potensial kimia yang datang dari orang yang mendorong ya, gitu. Dia akan memberikan energi ya. Energinya berubah bentuk dari bentuk energi potensial kimia reaksi yang ada dalam tubuhnya menjadi gerak gitu ya. Baik. Contoh lain misalnya seperti ini ya. Kalau seandainya kita punya dua buah kendaraan, yang satu diam, ya di sini diam, terus kemudian di sini bergerak dengan kecepatan let's say 5 meter per second ya. Maka ketika ditabrak menyatu, dua-duanya bergerak dengan kecepatan 3 meter per second. Nah, kalau seandainya Anda lihat pertanyaannya di sini, apakah momentumnya kekal? Silakan dijawab. Baik. Nah, jawaban Anda benar ya. Kalau seandainya Anda lihat nanti di sini momentumnya kekal. Tapi energinya seolah-olah nggak kekal. Kita lihat. Nah, momentum awal kita lihat besarnya adalah 15.000 kg per sekon gitu ya. Terus kemudian momentum akhirnya juga 15.000 kg per sekon. Jadi Anda lihat di sini bahwa momentumnya sama besarnya kekal. Tapi energi kinetik awalnya ya, tadinya kan bendanya berpisah begini ya. Kita cuma punya energi kinetik dari ini ya, yang besarnya 37.500 Joule. Setelah dia berbentur dan nyatu, kita mendapatkan 22.500 Joule. Jadi seolah-olah di sini Anda lihat bahwa energi kinetiknya tuh nggak kekal ya. Kemana larinya? Ya, sebagian akan hilang dalam bentuk suara ketika tabrakan ada bunyi. Terus juga bagian yang tertabrak ini mungkin penyok-penyok, butuh energi untuk menyok ini ya. Terus juga mungkin panas yang terjadi di sini ya, dia juga energi. Jadi berubah bentuk dari bentuk lain ke bentuk ini. Baik, nah terus untuk menjelaskan fenomena momentum dan impuls ini juga ada yang namanya tumbukan ya. Tumbukan itu ada yang elastik, ada yang non elastik ya. Ya misalnya ini kalau seandainya kita lempar bola ini terus dia akan mantul ya, tentunya ini adalah bentuk tumbukan yang elastik ya. Karena apa, umumnya ya kita lihat nggak berubah bentuk gitu ya. Tapi apakah tingginya akan sama ya? Tentunya ini menjadi pertanyaan, tergantung bolanya ya. Kalau baseball dia akan meredam cukup banyak, tapi kalau golf ball dia akan meredamnya lebih sedikit ya. Sehingga elastisitas itu digambarkan dengan koefisien restitusi ya. Jadi koefisien restitusi itu didapatkan laju relatif setelah tumbukan dibagi dengan laju relatif sebelum tumbukan. Jadi kalau seandainya Anda dapatkan nilainya sama dengan 1, itu yang kita sebut dengan elastis sempurna. Tapi kalau seandainya kita dapatkan nilainya 0, ini tidak elastis secara sempurna ya. Nah, kalau biasanya yang terjadi di muka bumi ini tumbukannya itu di antara 1 dan 0. Jadi ini yang kita sebut dengan elastis di antara yang sempurna dan tak sempurna. Baik. Nah, terus kita lihat lagi ya. Contohnya misalnya ini. Tadi dilempar, jadi bola mendekatin home plate 100 km per hour, terus kemudian tongkat yang diayunkan juga 100 km per hour. Nah, setelah laju relatifnya, karena ini berlawanan arah, tentunya 200 km per hour. Nah, yang sini kita lihat setelah tumbukan, di sini kecepatannya 210, di sini pitchernya masih jalan dengan 100, otomatis laju relatifnya adalah 110 km per hour. Nah, ini kalau seandainya kita lihat ya, bagaimana nilai koefisien restitusi, silakan jawab di sini. Ya, tentunya Anda benar ya, tentunya E-nya adalah 110 per 200, jadi dapatnya 0,55, yang jawabnya adalah C gitu ya. Baik, jadi kita lihat bahwa tumbukan elastis itu dengan tumbukan tidak elastis dapat didefinisikan dari perbedaan energi kinetik di awal dan di akhir ya. Jika hukum kekekalan momentumnya terpenuhi, tapi hukum kekekalan energinya seolah-olah tidak terpenuhi, maka itu kita bisa pastikan dia antara elastis sebagian
atau tidak elastis sama sekali ya. Kalau seandainya nilai dari hukum kekekalan momentum itu terpenuhi dan hukum kekekalan energinya juga terpenuhi, itu adalah tumbukan yang elastis yang nilai E-nya sama dengan 1 ya. Tapi seperti tadi yang saya sebutkan bahwa hampir pasti di muka bumi ini umumnya adalah elastis sebagian. Jadi di antara E sama dengan 1 dan E sama dengan 0. Baik. Nah, kita lihat lagi ya, dalam kasus berikutnya ya. Misalnya ini, ada sebuah soal yang menggambarkan misalnya sebuah sistem. Di sini ada sebuah kotak yang ditembak oleh peluru ya. Terus pelurunya masuk sesudah ditembak dan dia bergerak dengan kecepatan v. Tadinya baloknya diam, pelurunya dengan kecepatan v kecil. Setelah bergabung mereka berdua-duanya bergerak dengan kecepatan v besar. Yang ditanya adalah berapa laju awal peluru. Nah, terus apakah energi awal sistem, energi akhir sistem, apakah energinya kekal gitu ya? Ya, silakan coba dijawab. Baik. Nah, Anda benar. Jadi kalau seandainya Anda lihat di sini dari hukum kekekalan momentum, kita bisa tulis bahwa momentum awal sama dengan momentum akhir ya. Sehingga momentum awal kontribusinya hanya dari peluru dan momentum akhir adalah gabungan dari kedua massa ya. Nah, ini kalau seandainya kita lihat begini, maka nanti kita bisa lihat kecepatan pelurunya itu sebagai rasio dari massa keduanya dikalikan dengan kecepatan gabungan. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat energi ya, di sini kita punya energi before, sebelumnya itu adalah setengah mv kecil kuadrat. Tadi karena v kecilnya adalah merupakan rasio ini, maka kita dapatkan dalam bentuk penggabungan ya. Sehingga ini bisa saya tulis dalam bentuk akhir seperti ini ya. Nah, Anda lihat di sini bahwa dari bentuk ini ya, kita lihat di sini ada m besar plus m kecil kalikan v kuadrat gitu ya. Nah, ini Anda lihat bahwa E akhir ya itu sama dengan setengah M besar plus M kecil kalikan V besar kuadrat. Nah, di E awal ya, E before ini ya, kita lihat ada komponen E akhir di situ. Ya, sehingga E akhir itu bisa kita tulis sebagai rasio kebalikan dari ini ya dikalikan dengan E awal. Artinya apa? Kalau seandainya ini kita masukkan nilainya, sudah pasti nilai ini akan lebih kecil dari 1 ya. Sehingga kita bisa pastikan bahwa E akhir nilainya pasti akan lebih kecil dari nilai E awal. Gitu ya. Jadi Anda lihat bahwa energi kinetik tidak kekal di sini ya. Kenapa? Karena gesekan menghentikan peluru ya. Tapi momentumnya wajib kekal gitu ya. Nah, contoh lain misalnya kita lihat di sini. Kita punya bis yang menabrak taksi yang diam gitu ya. Sehingga massanya bergabung dengan kecepatan baru ya. Nah, kalau seandainya kita lihat di sini ya, sebelum tumbukan momentumnya seperti ini, setelah tumbukan momentum seperti ini. Nah, momentum awal harus sama dengan momentum akhir, persamaan kecepatannya itu V sama dengan ini ya. Ini persamaan vektor. Anda lihat bahwa tadi kalau seandainya kita lihat di sini adalah V besar, di sini adalah V kecil gabungan. Jadi V kecilnya adalah sebagai rasio dari perbandingan massa. Ini juga Anda lihat bahwa massa ini dibandingkan dengan massa jumlahan itu tentu nilainya akan lebih kecil dari 1 ya. Tapi ya kita lihat massa bis dengan massa taksi itu rasionya seberapa, apakah bisa dianggap diabaikan. Kalau bisa dianggap diabaikan ya nanti tentunya kecepatannya praktis sama ya. Tapi tentunya taksinya juga relatif cukup besar sehingga pasti akan terganggu kecepatannya. Nah, dari sini kita lihat bahwa energi kinetiknya ya, energi kinetik bus awal tadi seperti ini, setelah bergabung seperti ini, dan ini juga kita lihat ada rasio di sana ya. Jadi kita bisa bilang bahwa energi akhir itu sama dengan perbandingan kebalikan dari energi awal ya, energi before ini. Dan ini kita bisa pastikan nilainya pasti lebih kecil dari 1 ya. Jadi energi kinetik juga tidak kekal pada kasus yang massa yang nabraknya lebih besar. Tadi di peluru juga kalau seandainya massa yang nabraknya kecil juga tentunya hasilnya sama-sama tidak sama ya, energi kinetiknya dua-duanya tidak sama dibandingkan yang awal dan bahkan lebih kecil ya. Ini menunjukkan bahwa elastisnya adalah elastis sebagian ya. Gitu. Nah, berikutnya kita lihat pada kasus ledakan ya. Ledakan ini kalau seandainya Anda perhatikan bahwa awalnya dia dalam
satu massa ya, terus kemudian setelah ledakan dia massanya terbagi dua. Nah di sini kalau seandainya Anda lihat sebelum ledakan dia tidak punya kecepatan awal. Setelah ledakan dia terjadi kecepatan yang berbeda antara V1 dan V2 ya. Ini sama seperti kisah Kano tadi ya. Jadi kalau kisah Kano tadi Anda lihat bahwa tadinya dia nggak bergerak terus jadi punya kecepatan. Nah kalau seandainya ini punya kecepatan V1 dan V2, maka tadi ya prinsip hukum kekekalan momentum, momentum awal sama dengan momentum akhir. Jadi kita punya momentum awal M1 V1, kalau kita jumlahkan dengan M2 V2, ini hasilnya harus sama dengan 0 karena momentum awalnya 0. Masuk akal nggak? Masuk akal karena kita tahu bahwa vektor V1 dengan V2-nya ini berlawanan. Tentunya ini saling meniadakan sehingga hasilnya nanti adalah 0. Nah, kalau seandainya Anda lihat di sini ya, tadi kita lihat P-nya sama dengan 0, P awalnya M1 V1 plus M2 V2-nya sama dengan 0, maka dari sini ya otomatis juga di sini kita dapatkan M1 V1 sama dengan minus M2 V2. Artinya apa? Nanti kita akan dapatkan V1 V2 itu merupakan fraksi dari perbandingan massa ya. Dan jangan lupa di sini ada tanda negatif ya karena kedua kecepatan adalah vektor sehingga dia menunjukkan bahwa vektornya berlawanan. Nah, jadi kita tahu bahwa energi kinetiknya atau hukum kekekalan energinya seolah-olah nggak terpenuhi gitu, tapi hukum kekekalan momentumnya terpenuhi ya, karena ini adalah elastik sebagian ya. Kemana larinya itu ya, energi yang hilang itu kita lihat ini tentunya menjadi panas ya, misalnya kalau dalam kasus bom misalnya jadi panas atau jadi suara ya. Dalam kasus bom, dalam kasus mobil tabrakan pun juga tentunya ada panas ya. Tentunya bagian yang ditabrak itu tentunya dia akan berasa panas sesaat setelah ditabrak, kalau kita pegang pasti panas ya. Jadi di sini disebut energi kinetik itu tidak kekal ya. Karena kerja dilakukan selama tumbukan. Jadi ada gaya yang kerja yang dilakukan sehingga ada energi yang seolah-olah keluar ya. Karena sebenarnya energi sendiri harus kekal, tapi dia tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dia hanya berubah bentuk. Nah, berubah bentuknya ini tadi menjadi menekuk plat mobil ya kalau tabrakan, atau menjadi suara, menjadi panas ya. Nah, ini di konsep dari hukum kekekalan energi yang masuk di dalam momentum ya. Jadi momentum sepanjang arah tumbukan ini kekal jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada arah tersebut ya. Jadi secara umum dapat disebutkan bahwa hukum kekekalan momentum wajib terpenuhi, hukum kekekalan energinya tidak wajib terpenuhi di dalam tumbukan ya. Nah, Anda lihat lagi contohnya misalnya di dalam pendulum balistik ya. Kalau seandainya ada peluru yang nembak balokan gitu yang digantung sebagai pendulum gini ya, maka dia akan terangkat sebagai hasil akhirnya ya. Nah, ini bagaimana caranya? Kan kita punya kecepatan awal di peluru dan kita punya kecepatan akhir gabungan antara peluru dan balok ya. Nah, tapi di ketinggian tertentu dia kecepatannya akan 0 karena di sini ada perubahan energi kinetik menjadi potensial gitu ya. Nah, ini kalau seandainya menurut Anda bagaimana? Coba silakan dikomentarin. Baik, nah kita lihat ya, di sini ada dua tahap ya. Tahap pertamanya tadi kan kita lihat di sini ya, proyektilnya masuk, terus dia akan mulai punya kecepatan, terus kecepatannya ini akan mengangkat si balok bersama peluru itu akan naik ke ketinggian tertentu ya, sehingga terjadi energi potensial gitu ya. Nah, ini kalau seandainya kita buat matematiknya kira-kira seperti ini ya. Dari hukum kekekalan momentum kita sebutkan bahwa V besar itu sebagai rasio dari perbandingan massa yang seperti ini terhadap V kecil, V peluru ya. Jadi kecepatan akhirnya itu gabungan itu akan menjadi ini. Nah, kecepatan itu berdasarkan hukum kekekalan energi itu akan mengangkat si gabungan balok tadi ke ketinggian tertentu. Sehingga kita dapat bahwa V kuadratnya sama dengan 2GH ya. Dari situ kita dapat nanti bahwa V kecil ya. V kecil itu sama dengan rasio yang ini tadi dikalikan V besar ya. Sehingga nanti V besarnya sendiri kita dapatkan adalah akar 2GH. Sehingga kita dapatkan rasio ini dikalikan dengan akar 2GH. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi demikian kuliah terkait dengan momentum dan impuls ini sementara ya. Tentunya banyak materi yang nggak tercover di sini secara subdetail. Silakan untuk merujuk buku referensi yang sudah kita berikan ya. Kemudian nanti tentunya tanya jawab atau diskusi akan menjadi memperkaya dalam topik ini. Baik, terima kasih.